bahas dong, kira-kira hal apa sih yang paling penting disiapkan saat wawancara LPDP? Boleh dimulai dari Kak Ikhwan dulu. Oke. Kalau menurut pengalaman pribadi ya, sebenarnya kita harus tahu dulu benang merahnya apa. Kayak kenapa kita mau lanjut kuliah. Sebenarnya apa yang sudah kita tulis di esai itu nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di depan interviewer. Istilahnya kayak mungkin gini ya, yang kita tulis dengan yang mereka pahami itu mungkin berbeda. Nah, disinilah kesempatan kita untuk menyampaikan gitu face to face. Oh, maksud saya ini seperti ini loh. Yang saya ingin lakukan nanti setelah saya lulus akan seperti ini, kolaborasi dengan pihak A, B, C, dan D. Gitu. Jadi kayak kita jangan takut dengan pertanyaannya, karena memang sebenarnya apa yang ingin kita lakukan itu udah kita yang rencanakan gitu, kita yang paling tahu. Jadi ketika dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tricky, santai aja sih sebenarnya. Yang penting kita harus bisa meyakinkan interviewer bahwa saya adalah kandidat yang kuat untuk beasiswa ini. Gitu. Baik, tadi dari Kak Iwan boleh ditambahkan untuk dari Kak Adila? Kalau saya merasa persiapannya memang harus dipersiapkan dengan matang sih Kak. Karena pengalaman yang 2018 itu saya posisi kan memang sedang menempuh profesi apoteker juga. Jadi fokusnya tuh memang saya rasa persiapan saya itu kurang karena fokusnya terpecah. Dan itu yang saya rasa paling akhirnya wawasan saya gagal. Pertama adalah itu tadi, saya tidak bisa menemukan benang merah urgensi kenapa saya harus lanjut S2. Kedua, kebetulan reviewernya itu adalah salah satu dosen farmasi di UGM. Nah, beliaunya ketika tahu saya itu udah, oh yaudah, anak farmasi UGM ya nggak usah ditanyain gitu. Saya kurang tahu pastinya sih kenapa beliau tidak mau memberikan pertanyaan. Tapi dengan beliau bersikap seperti itu, saya menjadi tanda tanya. Akhirnya ketika ditanya salah satu reviewer yang lain, kayaknya itu orang psikolog, itu langsung kena di mental saya. Jadi saya kira yang paling utama adalah persiapan mental, dan tadi benang merah yang sudah disampaikan Mas Ikhwan itu juga penting, tapi yang lebih penting dari itu adalah mental. Ketika kita sudah mempersiapkan semuanya, tetapi kita tidak bisa menguasai diri kita saat wawancara, bisa hilang semuanya. Itu yang saya rasakan di wawancara pertama tahun 2018. Jadi ngomong saya itu jadi ngalor ngidul, tidak bisa ditangkap kayak gitu kalau saya belajar dari kesalahan saya. Nah, ketika 2019 akhirnya saya belajar dari kesalahan itu, saya sederhana saja nyari kakak kelas atau rekan yang sudah lolos LPDP, saya coba ulas pengalaman dari mereka, saya buat catatan. Nah, saya dapatkan hal yang utama adalah untuk mendapatkan benang merah itu, saya harus based on data. Jadi saya harus ngomong berdasarkan data. Misalkan kebetulan saya dari farmasi, tapi ilmu yang mau saya ambil di S2 adalah ilmu kesehatan masyarakat, utamanya di minat perilaku dan promosi kesehatan. Apa relevansinya? Jadi saya harus bisa menjelaskan, menjelaskannya tidak hanya sekedar menjelaskan, tapi ada alasan based on datanya begitu. Dan saya harus bisa, misalkan saya menyebutkan, oh ya saya S2-nya ilmu kesehatan masyarakat, ilmu perilaku, karena apa? Karena orang minum obat, tidak semua orang bisa menerima mengkonsumsi obat. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah adanya perilaku itu tadi. Sehingga saya perlu mempelajari ilmu perilaku itu. Jadi ada benang yang terhubung antara prodi sebelum sama saat S2 nanti. Gitu. Dan itu meskipun tidak linear, mereka akan bisa menerima dengan alasan kita yang logik dan based on data tadi. Kemudian saran saya juga, kita harus tahu kalau misalkan kita menuju satu universitas gitu ya, setidaknya kita tahu ada siapa di sana. Di sana itu ada nggak orang yang bisa mendukung apa kebutuhan keilmuan kita. Kebutuhan keilmuan kita, ada nggak profesor atau dosen di sana yang mumpuni dalam ilmu tersebut? Bagaimana publikasi-publikasi mereka? Apakah relevan dengan keilmuan yang kita butuhkan? Nah, itu juga sangat mendukung ketika nanti kita menjelaskan benang merah yang tadi sudah dijelaskan Mas Ikhwan gitu. Jadi kita ketika menghadapi reviewer, apapun pertanyaan mereka, kita sudah siap. Karena sebelumnya memang kita sudah riset terlebih dahulu terkait apa yang mau kita pelajari dan kita inginkan di dalam S2 nanti. Dan itu tadi dalam menguasai diri itu penting.
Iya, masih nyambung ya dari pertanyaan pertama. Di pertanyaan kedua pun, bagaimana kita menguasai diri dan menguasai panggung gitu ya saat wawancara. Selain itu, nggak cuma menguasai panggung dong, kita juga perlu riset mengenai akademik ya, tentunya akademik kita, misalkan hubungan gitu atau sambungan atau benang merah dari pendidikan kita sebelumnya ke pendidikan yang kita akan tuju. Jadi banyak-banyak riset dan nggak bisa ngarang ya guys, perlu ada datanya yang rinci, dan juga perlu tahu juga profesor atau ahli di bidang kita yang kita akan tuju gitu di universitas tersebut. Jadi memang diperlukan riset yang banyak dan juga persiapan mental yang cukup kuat gitu ya sebelum wawancara. Nah, tadi ini udah disampaikan juga hal penting yang perlu dipersiapkan saat wawancara. Kita mau bahas nih selanjutnya, apa sih yang perlu kita hindari? Kalau tadi kita persiapan yang paling penting, yang perlu kita hindari ketika wawancara. Tadi udah dari Kak Iman, sekarang mulai Kak Adela, coba ya. Yang perlu dihindari yang pertama pastinya tidak ada persiapan. Kadang tuh ya orang yang emang dia tuh cerdas ya, jadi SKP dia nggak terlalu belajar aja udah lolos gitu, tanpa dia harus belajar dengan sungguh-sungguh karena memang dia mempunyai kemampuan kognitif yang cukup bagus. Tapi menurut ini tidak berlaku di wawancara. Jadi nggak boleh adalah tidak boleh tangan kosong, harus dengan persiapan. Sesederhana persiapan menyiapkan berkas sertifikat aplikasi yang sudah kita peroleh saat menempuh S1 atau pendidikan sebelumnya, sesederhana itu. Karena apa ya, orang itu kan melihat dari tampilan pertama ya. Jadi kalau kita datang saat pertama wawancara, kondisi kita tenang, penampilan kita oke, nggak harus menor, nggak harus ini, tapi maksudnya dilihat tuh enak gitu lah, terlihat rapi, nanti bersih, terus kondisi tenang, senyum, itu kan bersahabat ya. Istilahnya kita sama reviewer itu diterima dengan baik gitu, bukan kita kayak mau ngajak jalan atau mau ngajak main gitu kan enggak ya. Hanya itu perlu persiapan, sederhana penampilan dan berkas itu tadi. Kalau saya memang waktu wawancara yang kedua itu benar-benar menerapkan, saya lihat pakaian saya, terus cara saya berpenampilan ini matching nggak kira-kira kalau dilihat. Kemudian saya mempersiapkan semua berkas yang nantinya misalkan sewaktu-waktu ditanyakan butuh bukti, itu saya sudah siap. Jadi saya siapkan map, sertifikat itu sudah saya siapkan di dalam satu map itu, dan ketika datang masuk di dalam ruang wawancara tuh posisi saya sudah pegang map itu tadi. Jadi duduk, permisi Pak, Bu, boleh saya duduk, saya letakkan, saya posisi sudah siap untuk wawancara begitulah. Itu yang secara teknis. Kalau secara non teknis ya yang kaitannya dengan riset kita, penelitian kita, kemudian apa rencana kita dan lain sebagainya. Terus apa lagi ya? Apa aja nih yang mau ditambahkan? Mungkin Kak Iwan, saat wawancara kita nggak, apa sih yang perlu kita hindari gitu untuk kita lakukan? Oke. Kalau dari point of view saya, sebenarnya yang ini itu tergantung cara kita mendelivernya ya. Somehow itu bisa jadi bad thing, tapi kadang-kala ketika kita bisa menyampaikannya itu dengan baik, kalau saya bilangnya ketika kita bisa membungkus itu dengan rapi sehingga terlihat atraktif, maka itu akan menjadi hal yang baik. Di sini adalah kayak kita show off gitu. Nah, iya memang yang gini ya, istilahnya yang daftar ini memang orang-orang hebat ya, pengalamannya udah internasional, ikut konferensi mana-mana, pokoknya prestasinya luar biasa. Nah, kita punya prestasi cuma di tingkat nasional gitu. Jadi jangan ketika ditanya ujuk-ujuk itu aja yang kita ulang-ulang, itu aja yang kita highlight gitu. Nah, sebenarnya point selling itu penting ya, soft selling itu penting, akan tetapi cara penyampaian tadi gitu. Kalau saya bilangnya sebelum kita memuji orang lain, sebelum kita memuji diri sendiri, puji dulu orang lain. Jadi kayak membumi untuk melangit. Jadi merendah dulu, habis itu baru kita terbang gitu. Nah, saya setuju juga ya sama yang Kak Adela bilang tadi. Pokoknya jangan datang ke situ dengan tangan kosong gitu. Kita memang harus persiapkan. Misalkan ada beberapa hal yang nggak tertulis. Contohnya itu di tahun 2000 di batch saya itu nggak diminta yang namanya proposal studi. Dan kebetulan
untuk universitas yang saya tuju itu pada waktu itu tidak mensyaratkan tesis gitu. Jadi kayak kita benar-benar harus research. Kenapa nggak ada tesis? Nah, kita harus ngejelasin juga kenapa nggak ada persiapan tesis. Tapi kita juga harus ada backup plan-nya gitu loh. Jadi tesisnya kan optional. Nah, di saat optional itu bukan berarti kita udah nggak perlu mikirin tesisnya, rencana tesis enggak gitu. Kita juga harus mempersiapkan itu. Jadi pokoknya down to earth dan juga apa istilahnya be prepare ya untuk kita datang ke medan barang itu. Gitu Kak Wirda. Oh iya, baik. Tapi ada satu lagi. Boleh baru keinget. Ini penting sih menurut saya, jangan baper. Oh iya. Jadi ada pertanyaan pewawancara tuh yang memancing gitu, memancing emosi kita. Kadang bawaannya kita pengen marah, atau malah kita dibikin mengingat sesuatu yang menyedihkan sampai nangis ya. Jadi pas saya kan kalau zaman 2019 tuh wawancaranya satu lokasi tuh bisa ada beberapa orang yang diwawancara dalam satu ruangan besar disekat-sekat gitu ya. Itu ada yang nangis sampai nangis itu gelung-gelung tuh. Tapi itu menurut saya jadi dia penguasaan emosinya kurang oke gitu. Apalagi mungkin kalau untuk pendaftar luar negeri itu kan gesekannya banyak ya, mungkin sara, mungkin perbedaan budaya dan lain sebagainya. Kalau disentil seperti itu saja dia emosinya sudah meledak-ledak, apalagi kalau bersentuhan dengan sesuatu yang lebih besar dari itu ya. Mungkin karena salah satu interviewnya itu katanya ada dari tim psikolog, itu ada dari tim LPDP-nya ada, dan ada dari ahli bidang keilmuannya itu ada. Jadi masing ini akan memberikan penilaian yang pada aspek yang berbeda gitu. Baik. Oke, jadi ada lagi Kak? Ada lagi Mbak Del? Sudah. Baik ya. Kayaknya emang bener banget ya, nggak cuma di wawancara, nggak cuma di kehidupan sehari-hari kita nggak boleh baper, tapi juga dalam wawancara gitu ya, karena kita memang sedang diuji mentalnya, sedang diuji emosinya, sehingga penguasaan emosi saat wawancara itu sangat penting. Jadi lebih baik teman-teman nggak boleh ngikutin logika atau cara berpikir dari pewawancara ya. Kita punya boundary sendiri, kita punya batasan sendiri, termasuk hal-hal pribadi yang akan ditanyakan oleh tim psikologi gitu ya. Baik, tadi kita sudah bahas nih apa aja sih yang perlu dihindari selama wawancara berlangsung. Nah, sekarang kita mau tanya secara pribadi nih ke Kak Ikhwan dan Kak Dela. Kak Ikhwan dan Kak Dela dulu nervous nggak sih saat wawancara? Terus gimana kalian mengatasinya? Tadi sudah dari Kak Ikhwan dulu, sekarang tadi dari Kak Dela dulu ya, sekarang Kak Ikhwan. Boleh. Ini siapa duluan? Kak Ikhwan dulu. Iya, nggak apa-apa. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Tadi agak putus. Jadi pernah nggak sih Kak Ikhwan, dulu Kak Ikhwan nervous nggak sih saat wawancara? Terus gimana cara ngatasin perasaan nervous itu? Oke. Kalau saya gini ya Kak, jadi tipikal saya gini, saya nervousnya itu ketika belum masuk gitu, kayak ini nanti akan seperti apa gitu kan, apalagi kan ada yang kayak udah keluar cerita-cerita dia akan seperti apa di dalamnya nanti. Nah, tapi saya memilih untuk tidak mendengarkan itu, karena interview di situ kan banyak, meja-mejanya itu kan ada banyak gitu kan, kita nggak tahu nanti akan di meja mana bertemu dengan siapa, pasti setiap orang itu punya case-nya beda-beda gitu. Pertanyaannya juga meskipun di meja yang sama, belum tentu pertanyaan yang kita dapatkan itu akan sama. Jadi daripada mendengarkan itu, saya memilih untuk berfokus aja dengan diri sendiri. Nah, nervousnya kan tadi saya sudah pernah bilang kan, bahwa nervousnya itu sebelum masuk ruangan. Tapi ketika udah masuk dan duduk di depan mereka, itu kayak on fire aja gitu untuk menjelaskan saya mau lakukan ini loh maksud saya, makanya saya mau kuliah lagi gitu. Jadi tapi sebelumnya kita juga harus perlu kayak mock up interview dengan teman-teman gitu, kayak nonton di YouTube misalkan, kayak how to prepare it gitu aja sih kagaknya. Oke, jadi lebih ke nervousnya itu sebelum wawancara ya, karena ini ditanya ini, jadi kayak ini gimana ini gitu ya. Tapi ternyata
yang perlu dilakukan adalah fokus saja apa yang sudah dipersiapkan, dan juga ini tadi ya, mau interview atau simulasi wawancara dengan teman atau awardee sebelumnya, atau mungkin dengan tutor atau di depan cermin sendiri seperti itu. Oke, baik, kita mau dengar dari Kak Dela nih. Gimana Kak Dela? Setuju banget. Dulu nervous nggak? 2018 itu nervous sekali karena saya pun merasakan persiapan saya kurang, ditambah ketika sudah masuk bulan tiba-tiba satu reviewer, farmasi ya. Jadi waktu ibu aja yang tanya gitu, saya tuh jadi bertanya-tanya kenapa, ada apa yang salah dengan saya gitu. Jadi ketika ditanya udah nervousnya nggak karu-karuan, jawabannya jadi kemana-mana gitu. Jadi ketika 2019 karena saya sudah persiapan dan sudah terlatih dengan beberapa orang, ya fokus aja sama intinya tuh kita punya keyakinan kalau kita tuh sudah mempersiapkan dengan matang-matang, kita layak untuk bisa mendapatkan PDT, kita bangun kepercayaan diri itu, ya dalam diri kita buat yakin kalau kita bisa gitu. Jadi pas menjalani wawancara tuh ya mengalir aja gitu, karena kita sudah membangun kepercayaan diri di awal. Baik. Jadi pada intinya kepercayaan diri itu dibangun sebelum masuk ke arena gitu ya.